Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya yaitu Khairul Arifin dari Ilmu Komputer 2 dengan NIM 0701232068. Saya akan membahas sebuah materi yaitu tentang strategi pembangunan berwawasan lingkungan. Selanjutnya saya akan menampilkan sebuah materinya sebagai berikut. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembangunan berwawasan lingkungan. Nah, yang pertama itu ada definisi dan konsep pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah pendekatan pembangunan yang mengutamakan kelestarian lingkungan hidup. Konsep ini menekankan bahwa pembangunan harus selaras dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta memperhatikan aspek keberlanjutan untuk generasi yang mendatang. Dalam konteks pembangunan berwawasan lingkungan hidup mencakup semua aspek alam dan buatan manusia yang mempengaruhi kehidupan. Aspek-aspek ini meliputi tanah, air, udara, flora, fauna, dan ekosistem, serta budaya dan sosial masyarakat. Yang kedua, pentingnya pembangunan berwawasan lingkungan. Yang pertama, menjamin kelestarian alam. Pembangunan berwawasan lingkungan menjaga keseimbangan alam, melindungi sumber daya alam, dan mencegah kerusakan lingkungan yang berdampak buruk pada kehidupan manusia. Yang kedua, memastikan keadilan antar generasi. Konsep ini menjamin generasi mendatang memiliki akses terhadap sumber daya alam dan lingkungan yang sehat, sehingga pembangunan dapat berkelanjutan dan tidak merugikan generasi mendatang. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Dengan menjaga kualitas lingkungan, pembangunan berwawasan lingkungan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup manusia, kesehatan, kesejahteraan, dan rasa aman. Lanjut, ada prinsip-prinsip pembangunan berwawasan lingkungan. Pertama itu ada prinsip keberlanjutan. Pembangunan harus memerhatikan aspek keberlanjutan dan tidak mengeksploitasi sumber daya alam melebihi kemampuan regenerasi. Yang kedua ada prinsip efisiensi dan konservasi. Penggunaan sumber daya alam harus efisiensi dan hemat serta menerapkan prinsip konservasi untuk menjaga kelestarian. Yang ketiga ada prinsip partisipasi masyarakat. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, sehingga pembangunan dapat selaras dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat ada prinsip keadilan dan kesetaraan. Pembangunan harus adil dan merata, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi antar wilayah dan golongan masyarakat. Selanjutnya ada langkah-langkah strategis dalam pembangunan berwawasan lingkungan. Pencemaran yaitu ada pencemaran tata ruang, merencanakan penggunaan lahan yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Ada pengolahan sumber daya air, yaitu mengatur penggunaan dan pengolahan air secara efisien dan berkelanjutan, meminimalisasi pencemaran.
Dan ada juga pemanfaatan energi terbarukan, mendorong penggunaan energi terbarukan sebagai sumber energi utama untuk mengurangi emisi karbon. Yang terakhir ada pengelolaan sampah dan limbah, melaksanakan pengelolaan dan daur ulang sampah secara efektif untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Ya, lanjut, itu ada peran pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pembangunan berwawasan lingkungan. Pemerintah merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendukung pembangunan berwawasan lingkungan, mengelola sumber daya alam, dan mengawasi penerapan peraturan. Yang kedua ada swasta, yaitu menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan, berinvestasi dalam teknologi hijau, dan mendukung program lingkungan. Ketiga ada masyarakat, meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan, terlibat dalam kegiatan pelestarian lingkungan, dan mendorong penerapan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan. Ya, lanjut. Nah, ada tantangan dan hambatan dalam penerapan pembangunan berwawasan lingkungan. Yang pertama itu kurangnya kesadaran masyarakat. Ya, kayak rendahnya pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan yang dapat menyebabkan perilaku destruktif. Yang kedua, ada keterbatasan sumber daya. Terbatasnya sumber daya baik finansial maupun teknologi untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan. Kurangnya koordinasi antar pihak. Kurangnya koordinasi dan kolaborasi atau gabungan antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam program lingkungan. Yang terakhir itu ada, atau yang keempat itu tekanan ekonomi dan pembangunan. Terkadang kepentingan ekonomi dan pembangunan jangka pendek dapat mengabaikan aspek lingkungan. Oke, lanjut. Yaitu ada studi kasus keberhasilan pembangunan berwawasan lingkungan. Yang pertama itu ada pengembangan ekoturisme. Terdapat pada Sulawesi Selatan. Yang kedua ada program penanaman mangrove, terdapat pada Sumatera. Yang ketiga ada pengolahan sampah terpadu, yaitu pada Yogyakarta. Inovasi dan teknologi untuk mendukung pembangunan berwawasan lingkungan. Inovasinya itu seperti teknologi energi terbarukan, yaitu panel surya, turbin angin, dan biofuel. Yang kedua ada sistem pengolahan sampah pintar atau sensor analisis data dan aplikasi berbasis teknologi. Yang ketiga, pemantauan lingkungan real time atau drone, sensor jarak jauh, dan sistem informasi geografis atau GIS. Oke, kita lanjut. Yang terakhir itu ada kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama itu kerjasama, pentingnya kolaborasi antar stakeholder. Yang kedua inovasi, penerapan teknologi ramah lingkungan. Yang ketiga ada kesadaran. Pentingnya kesadaran dalam menjaga lingkungan juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.